Indonesia kecil lah kemungkinan itu. Pasti ketika kita tersenyum, pasti orang itu juga akan nges sedikit lah senyum gitu kan, tersenyum gitu. Ya biarlah kita juga mau hati kita mau bersyukur pada Allah kita tahu apa yang terjadi, kenapa kita bisa ada di sini. Ya. Pastinya kalau orang yang melihat dari luar, wah pasti semuanya ada deh gitu kan, sebagai artis terkenal gitu kan, bayarannya juga mahal gitu ya. Tapi jika kita melihat di masa hidupnya gitu ya, dia mengatakan satu kalimat, aku ingin semua orang itu punya segala hal yang mereka inginkan, sehingga ketika mereka memiliki itu, mereka bisa mengatakan bahwa itu tidak cukup. Ya, dari situ dia mau mengatakan bahwa segala hal yang kita miliki, segala hal yang kita punya yang kelihatannya orang berasa, wah ini sangat senang gitu ya, wah orang ini terlihat sangat hidup dengan mewah gitu ya. Tapi seorang artis yang memang hidupnya begitu pun akhirnya dia mengatakan, coba semua orang memiliki itu, pasti ketika dia memiliki itu, dia akan merasakan bahwa itu tidak cukup. Itu tidak hanya sampai di situ saja ketika memiliki gitu ya. Kita bersyukur kita sejak masa muda kita, di masa lanjut kita berada bersama dengan Tuhan.
tahu Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan tangan kami ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh beban kami Tuhan, seluruh kebimbangan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam persekutuan kecil kami ini ya Tuhan, ketika 1-2 orang berkumpul Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa Engkau menjadi Raja atas ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan, biar Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tapi masih mau hadir ya. Oke, kita bersyukur. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapak, sekali kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kesempatan yang sangat baik buat kami, yang menyadari betapa kami sangat membutuhkan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kami rindu firman Tuhan dijelaskan, dinyatakan, dan menjadi berkat buat kami. Renungan atau yang diberi judul melayani dengan hati, agar supaya menjadi pelayan bagi sesama ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan atau kita tanyakan, bagaimana ya, bagaimana melayani dengan hati? Karena melayani itu adalah kata kerja, berarti kita tanya bagaimana ya, bukan apa. Banyak orang yang melayani. Di tiap gereja pasti ada sekian persen orang yang melayani. Walaupun banyak juga yang menolak melayani dengan berbagai macam alasan ya. Tetapi kita coba dalam waktu yang tidak lama ini, pikiran kita dibuka mengenai pelayanan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan kasih ya. Dasar itu terpenting. Di atas dasar itulah akan dibangun. Sebagus-bagusnya bangunan, kalau dasarnya lemah, maka pasti akan ambruk. Begitu juga pelayanan kita ini. Kalau dasar pelayanannya tidak kuat, tidak tepat, maka nggak bakalan lama. Ya, baru berapa bulan melayani sudah ditegur sedikit, mana kok telat? Minggu depan nggak datang. Ya. Udah bagus gue layani katanya, ya. Udah bagus melayani, nggak dibayar. Ya. Karena apa? Kita merasa ketika kita melayani, kita itu membantu, ya. Tanpa berpikir bahwa cara kamu melayani ini salah. Ya. Rapat telat dulu. Ya. Ke gereja sering nggak masuk, apalagi libur panjang nih. Minggu nih kayaknya nih ya drop deh. Ya. Minimal yang ini datang gitu ya. Ya. Jangankan melayani, menjadi anggota aja pun juga masalah. Gereja ini kan sebuah organisasi ya. Ada badannya.
Gereja adalah satu-satunya organisasi di dunia, kata, yang anggotanya tidak punya kewajiban, tapi merasa punya hak. Benar nggak? Ada nggak kewajiban? Sebut satu. Wajib nggak ke gereja? Nggak wajib. Wajib nggak mau kasih persembahan? Nggak wajib. Kalau wajib, nggak bawa, besok surat kirim, surat teguran. Minggu depan belum setor nih. Tidak ada kewajiban. Maka luar biasa gereja bisa bertumbuh begini. Luar biasa. Tetapi banyak anggota merasa punya hak. Ya. Saya udah seminggu sakit, gak ada yang besuk. Merasa punya hak. Ya. Saya nonton di apa itu? Live streaming. Gak ada saya didoain. Merasa punya hak. Walaupun gak ada tertulis. Ya. Jadi luar biasa, tetapi juga sulit bertumbuh. Jadi ada yang bertumbuh karena memang punya komitmen, tapi ada yang gak bertumbuh. Memang gak ada kewajiban. Coba ada nggak? Udah 3 bulan persembahan bulanan nggak kirim. Kalau bulan depan nggak kirim, tak kirim debt collector. Nggak ada ya. Jadi dasarnya adalah kasih dengan sukacita. Melayani dengan sukacita. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari kasih karunia. Layanilah dengan seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Kita juga perlu tahu saya karunianya apa gitu ya. Nah, tapi kalau nggak tahu ikut layanan, layani dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Nanti akan muncul, mungkin kita nggak sadar, kita punya satu karunia. Tapi ketika kita nggak pernah melayani, kita tidak tahu. Ya. Tapi kalau kita melayani, akhirnya kita, oh ternyata saya bisa nyanyi ya, gitu ya. Kemudian, kenapa? Senang. Nah itu adalah sebuah pelayanan Teresa. Itu melayani orang-orang yang benar-benar bukan cuma miskin, sekarat, sudah luka-luka, udah mau mati gitu, dilayani, ya kan? Orang semua bertanya, kok bisa gitu ya? Nah ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan ayat ini, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang saudara yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi ketika dia lakukan yang sekarang, dia bersihkan luka-lukanya, mungkin udah bau gitu ya di jalanan, gak ada orang yang mau menengok pun mungkin gak mau, minggir di kota yang sangat miskin, Kolkata sangat miskin ya. Itu orang tidur di emperan, jadi kalau kita jalan mungkin hati-hati bisa menginjak dia. Ayat ini membuat dia mampu. Maka kita melayani, fokus kita adalah kepada Yesus. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tahu sungguh hidup meski yang lain ragu. Ku rasakan ramanya, ku dengar firman-Nya dalam
Bapak, sekali kami mengucapkan terima kasih atas kasih setiamu dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Hari ini hari ke-7, berarti masih 2 hari lagi. Besok diharapkan untuk kehadirannya kembali di tempat ini, karena kita akan kembali mengadakan Pentakosta yang ke-8. Lalu untuk penutup, kita akan diadakan di rumah penetua Alex Yakobus. Besok sebagai penerimanya adalah Ibu Imlan. Hari ini kami mengucapkan terima kasih untuk penerima pada hari ini adalah Penetua Sri Rahayu dan Bapak Rudi Tirta Saputra. Silakan maju ke depan. Saya lihat banyak yang datang ya. Ya, terima kasih sudah datang. Saya lihat tadi kesini pun, tadi pulang pun jalanan ramai banget ya. Menuju ke sini ya ramenya. Bukan pulang. Jalanan macet banget gitu ya. Saya pikir ada apa? Kayaknya juga ada liburan dan juga ada bola ya ternyata. Iya, puji syukur ternyata yang datang juga ramai. Terima kasih udah datang. Terima kasih juga untuk Pasio, Sri, dan juga Evata ya, dan lain-lainnya yang boleh melayani. Semoga hari ini boleh jadi berkat dan ada sedikit juga konsumsi, bisa dinikmati juga. Itu aja, terima kasih.